Bismillahirrahmanirrahim. Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang sahabatnya yang bernama Zi'lib al-Yamani, apakah Anda pernah melihat Tuhan? Beliau pun menjawab, bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat? Bagaimana Anda melihatnya? Tanyanya kembali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun menjawab, dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasar, tetapi bisa dilihat oleh hati. Sebuah riwayat dari Imam Ja'far bin Shadiq bin Muhammad, beliau ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika engkau menyembahnya? Beliau pun menjawab, saya telah melihat Tuhan, baru saya sembah. Bagaimana Anda melihatnya? Dia menjawab, tidak dilihat dengan mata yang memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh iman. Munajat Syekh Ibnu Athaillah yang berbunyi, ya Tuhanku, ya Allah yang berada di balik tirai kemuliaannya, sehingga tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan yang telah menjelma dalam kesempurnaan, keindahan dan keagungannya, sehingga nyatalah bukti kebesarannya dalam hati dan perasaan. Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Zat yang zahir, dan bagaimana Engkau akan gaib padahal Engkaulah pengawas yang tetap hadir. Dia Allah yang memberikan petunjuk dan kepadanya kami memohon pertolongan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan, mereka yang sadar diri senantiasa memandang Allah Azza wa Jalla dengan kolbunya. Ketika terpadu, jadilah keteguhan yang satu dan menggugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan dirinya. Semua bangunan runtuh tinggal maknanya, seluruh sendi-sendi pun putus, dan segala milik menjadi lepas. Tak ada yang tersisa selain Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka, hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar, sempurnalah semua perkara baginya. Pertama yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi. Kemudian mereka keluarkan segala hal-hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di rumahnya. Dr. Sri Mulyati MA, dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa untuk dapat melihat Allah dengan hati sebagaimana kaum sufi, tahapan pertama yang harus dilewati adalah takhalli atau mengosongkan diri dari segala yang tidak baik. Baru kemudian sampai pada apa yang disebut tahalli, harus benar-benar mengisi kebaikan. Berikutnya adalah tajalli, benar-benar mengetahui rahasia Tuhan. Dan ini adalah bentuk manifestasi dari rahasia-rahasia yang diperlihatkan kepada hambanya. Boleh jadi mereka sudah takhalli, tapi sudah ditunjukkan Allah kepada yang ia kehendaki. Tidak semua manusia dapat melihat Allah dengan hatinya. Orang kafir itu tertutup dari cahaya hidayah oleh kegelapan sesat. Ahli maksiat tertutup dari cahaya takwa oleh kegelapan alpa. Ahli ibadah tertutup dari cahaya taufik dan pertolongan Allah Ta'ala oleh kegelapan memandang ibadahnya. Siapa yang memandang pada gerak dan perbuatannya ketika taat kepada Allah Ta'ala, pada saat yang sama ia telah terhalang hijab dari sang punya gerak dan perbuatan, dan ia jadi merugi besar. Siapa yang memandang sang punya gerak dan tindakan, ia akan terhalang hijab dari memandang gerak dan perbuatannya sendiri. Sebab ketika ia melihat kelemahannya dalam mewujudkan tindakannya dan menyempurnakannya, ia telah tenggelam dalam anugerahnya. Setiap dosa merupakan bintik hitam hati, sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati kita. Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang
atau terhijab dari memandang Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Surat Al-Isra ayat 72. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, tidak dapat menerima kebenaran, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 18. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka tuli, tidak dapat menerima panggilan atau seruan. Mereka bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka itu tidak mengerti. Surat Al-Baqarah ayat 171. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Orang-orang yang tidak dapat menyaksikan Allah dengan hatinya, atau orang-orang yang buta mata hatinya, atau orang-orang yang berakhlak buruk, maka mereka tidak dapat mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dalam keagungannya. Surat Az-Zumar ayat 67. Contoh orang-orang yang berakhlak buruk adalah kaum Yahudi, kaum yang dimurkai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka yang dijadikan kera dan babi. Surat Al-Maidah ayat 60. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk kedudukannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan Allah kera dan babi dan menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 60. Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ihwal bukan jalannya orang-orang yang dimurkai? Beliau bersabda, yaitu kaum Yahudi, dan bertanya, bukan pula jalan orang-orang yang sesat? Beliau bersabda, yaitu kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Datang seorang pendeta Yahudi kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah di hari kiamat akan memegang seluruh lapisan langit dengan satu jari, seluruh lapisan bumi dengan satu jari, gunung-gunung dan pepohonan dengan satu jari. Dalam satu riwayat mengatakan air dan tanah dengan satu jari. Kemudian Allah menggerakkan itu semua. Maka Rasulullah tertawa, lalu bersabda dengan membaca firman-Nya yang artinya, dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungannya. Surat Az-Zumar 67. Ibnu Al-Jauzi menjelaskan bahwa tertawanya Rasulullah dalam hadis di atas sebagai bukti pengingkaran beliau terhadap pendeta Yahudi tersebut. Dan sesungguhnya kaum Yahudi adalah kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya atau musyabbihah. Lalu turunlah firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar-benar keagungannya. Surat Az-Zumar ayat 67. Adalah bukti nyata lainnya, yaitu bahwa Rasulullah mengingkari mereka kaum Yahudi. Jikalau beritikad atau berkeyakinan dengan ma'adzuhir, maka jari Allah berada di setiap hati manusia. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.